Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang market yang kami buat. Di sini anggota kelompoknya terdiri dari saya Aidil Fitrasyah dengan NIM 1801043, ada Dewi Fitriani dengan NIM 1801050, ada Fintolim Jaya Putri dengan NIM 1801053, ada Mutiara Septiani dengan NIM 1801062, ada Reski Pertiwi dengan NIM 1801069, dan ada Suci Ramahi dengan NIM 1801073, dan yang terakhir ada Vinola Legitan 1801076. Nah, saya akan menjelaskan tampak luar dari apotek. Tampak luar dari apotek diberi pagar besi di sisi samping maupun di sisi depan. Di halaman apotek pun ada tempat untuk parkir pelanggan maupun karyawan, dan di depan pintu apotek pun ada kursi tempat tunggu pasien yang ingin bersantai di luar. Tampak dari luar ada papan apotek, di mana apotek kami bernamakan NNF, yaitu New Normal Pharma, yang beralamat di Garuda Sakti nomor 2, Panam, Pekanbaru. Untuk pembuatan market ini dilakukan sistem 3 dimensi, di mana nantinya di dalam market ada ruangan yang harusnya ada di apotek yang baik. Untuk fasilitas sarana dan prasarana kami desain dengan sebaik mungkin. Untuk itu, selamat menyaksikan setiap ruang, interior, dan kelengkapan dari apotek kami. Pada apotek ini terdapat papan nama apoteker penanggung jawab dan nama apoteker pendamping. Selanjutnya ada ruang tunggu. Ruang tunggu yang nyaman adalah ruang tunggu yang bersih, ventilasi yang memadai, dan cahaya yang cukup. Sebaiknya ruang tunggu apotek hanya digunakan untuk tempat para pasien menunggu saja, bebas dari keluar masuknya orang lain dari luar ke dalam maupun dari dalam keluar. Dalam ruang tunggu umumnya terdapat kursi-kursi tamu untuk pasien atau konsumen yang berguna untuk menunggu penyiapan obat oleh farmasis. Sebaiknya ruang tunggu dibuat luas dan senyaman mungkin, tenang, bersih, segar, terang, tidak ada nyamuk atau serangga lain, sehingga mereka merasa betah, kerasan, dan tidak lelah menunggu. Pada ruang tunggu juga terdapat APAR yang digunakan untuk antisipasi atau pertolongan pertama saat terjadi kebakaran. Selanjutnya, pada bagian resepsionis terdapat ruang penerimaan resep dan ruang penyerahan obat. Pada ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep berupa 1 set meja dan kursi serta 1 set komputer jika memungkinkan. Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Saat pasien memberikan resep untuk ditebus, maka farmasis sebaiknya mengkonfirmasi ulang total biaya resep, lalu didiskusikan bersama pasien apakah obatnya mau ditebus semua atau hanya sebagian. Sesuai dengan keputusan pasien, jika obat dalam resep tidak diambil penuh, maka farmasis harus memberikan salinan resep yang nantinya dapat ditembus kembali di apotek tersebut. Sedangkan pada ruang penyerahan obat meliputi konter penyerahan obat, buku pencatatan penyerahan, dan pengeluaran obat. Ruang penyerahan obat dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Di sini, farmasis berperan dalam memberikan informasi tentang aturan pakai obat tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang racik. Ruang racik merupakan tempat meracik obat, penerimaan resep obat di tempat resepsionis, kemudian asisten apoteker mengidentifikasinya dan meraciknya pada ruang racik. Ruang racik terdiri dari yang pertama, pintu penghubung antara resepsionis dengan ruang racik, yang kedua wastafel. Wastafel tempat mencuci alat-alat yang digunakan setelah digunakan untuk meracik. Kemudian etalase obat keras. Etalase obat keras ini diletakkan pada ruang racik agar terjamin keamanannya dan hanya dapat diakses oleh asisten apoteker atau apoteker saja. Kemudian yang kedua, etalase
instalasi obat psikotropik dan narkotik, di mana obat psikotropik dan narkotik disimpan dan diletakkan pada ruang racik dengan lemari khusus, biasanya dibuat dari besi dan double pintu dengan kunci, agar menjamin keamanan dan tidak terjadinya penyalahgunaan obat tersebut. Biasanya dilengkapi dengan kartu untuk mencatat masuk atau keluarnya obat tersebut dan disetujui oleh penanggung jawab obat tersebut. Kemudian meja racik. Meja racik ini biasanya digunakan untuk tempat meracik sediaan obat yang akan dibuat. Biasanya terdapat pula timbangan analitik, lumpang dan stamper untuk meracik obat, etiket dan label obat. Setelah obat selesai, salinan resep. Biasanya salinan resep ini dibuat pada resep yang akan dibawa kembali oleh pasien untuk mendokumentasikan di apotek tersebut. Kemudian kursi 1 dan kursi 2, di mana kursi ini tempat duduk atau istirahat karyawan. Kemudian lemari tempat penyimpanan resep atau dokumentasi, di mana biasanya resep didokumentasikan 1 hari, kemudian dirangkap. Setelah dirangkap, barulah disimpan di lemari dokumentasi per harinya atau per bulannya. Kemudian disimpan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun barulah dimusnahkan oleh apoteker dan penanggung jawabnya. Kemudian lemari pendingin. Lemari pendingin ini biasanya digunakan untuk menyimpan obat-obat golongan tertentu seperti suppositoria, vaksin dan lain-lain. Di mana suhu dalam lemari pendingin ini terukur atau terpantau. Kemudian pintu penghubung antara gudang dan ruang istirahat karyawan, di mana digunakan untuk memudahkan karyawan untuk mengakses gudang dan tempat istirahatnya. Ruang racik ini harus memiliki sirkulasi udara dan mendapatkan cahaya yang cukup dan memiliki AC agar ruangan dapat dikontrol suhunya, supaya tidak terjadi kerusakan ataupun kesalahan pada saat peracikan. Kemudian hasil obat yang diracik diserahkan kepada pasien melalui meja resepsionis dengan pemberian pelayanan informasi obat pasien atau PO secara jelas. Ini adalah ruangan swalayan farmasi. Sama seperti swalayan pada umumnya, namun jika di apotek lebih khusus menjual produk farmasi, yaitu obat-obatan, alat kesehatan, dan terkadang ada minuman dan makanan ringan. Untuk jenis obat-obatan yang dipajang di estalase swalayan farmasi hanya golongan obat bebas, bebas terbatas, multivitamin, dan suplemen. Sedangkan untuk golongan obat keras tidak diperbolehkan. Golongan obat keras ini disimpan di ruang racik ataupun di gudang. Nah, untuk pembelian obat-obatan, alat kesehatan, ataupun suplemen vitamin di swalayan farmasi tidak memerlukan resep dokter, dapat dibeli secara umum, baik untuk keperluan pasien, untuk pengobatan suami medikasi, atau pengobatan sendiri, ataupun untuk pelayanan resep juga bisa. Untuk pelayanan di swalayan farmasi juga diberikan penjelasan terhadap obat terkait, demi ketepatan penggunaan obat oleh pasien. Swalayan farmasi ini digunakan untuk meningkatkan minat konsumen, meningkatkan pembelian, dan juga pastinya dapat meningkatkan omset apotek. Obat, buku pencatatan penyerahan dan pengeluaran obat. Ruang penyerahan obat dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Di sini, farmasis berperan dalam memberikan informasi tentang aturan pakai obat tersebut. Melindungi bahan baku, bahan pengemas, dan obat jadi dari pengaruh luar, hewan pengerat, serangga, serta dari kerusakan. Penataan obat berdasarkan jenis sediaan dan alfabet bertujuan untuk mempermudah pengambilan obat dan sirkulasi barang menggunakan sistem FIFO dan FEFO, yang mana masa kadaluarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal, sebab umumnya obat yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umumnya relatif lebih tua dan masa kadaluarsanya mungkin lebih awal. Ini merupakan ruang konsultasi apoteker. Konsultasi merupakan kegiatan atau kebutuhan ataupun pekerjaan utama yang dilakukan oleh seorang apoteker. Nah, ruang konsultasi apoteker ini digunakan untuk memberikan sarana tempat di mana pasien dapat secara privasi menceritakan tentang riwayat kesehatannya dan juga terkait penggunaan rasional obat. Seorang apoteker dapat langsung menawarkan
pada pasien untuk melakukan konsultasi pribadi ataupun pasien yang menanyakan tentang hal ini kepada apoteker secara langsung, tergantung pada keadaan saat itu. Namun terkadang jika pasien sudah terbiasa dan nyaman dengan pelayanan yang dilakukan, pasien akan sangat senang untuk kembali ke apotik kita saat dibutuhkan. Hal ini baik karena dapat menjaga citra baik apotik di segi pelayanan terhadap pelanggan. Ruang konsultasi apoteker ini dilakukan di ruangan tertutup, nyaman, difasilitasi oleh AC, agar pasien merasa tenang, aman, dan nyaman. Selanjutnya, ruangan toilet umum yang mana digunakan untuk pengunjung yang datang ke apotek. Ruangan toilet umum terletak di antara ruangan konsultasi dan ruangan karyawan. Nah, ini ruangan musola. Ruangan musola ini terletak di bagian tengah apotik, yang mana ruangan musola ini dapat digunakan bagi karyawan ataupun pengunjung untuk melakukan ibadah sholat. Berikut ini adalah ruang istirahat. Ruangan ini digunakan untuk apoteker dan TTK untuk beristirahat. Dan ini merupakan ruang dapur. Berikut ini adalah ruangan toilet khusus. Ruangan toilet khusus ini digunakan untuk apoteker dan asisten tenaga kerja kefarmasian yang bekerja pada apotek. Demikianlah market 3 dimensi apotik New Normal Pharma. Untuk kekurangan yang terjadi kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.